grade 3, welcome back with Christian education subject. Here, I'm Miss Kalima. I'm so happy to see you. How are you, friends? I hope that you and your family are in good conditions. Well, today we are going to learn our new topic, Aku Tidak Bisa Hidup Sendiri. Our previous lesson, we will learn about Aku dan kamu pasti bisa. Okay, before we continue our topic today, let's pray first. Let's fold our hands, close our eyes, and let's pray together. Dear God, we thank you for your blessing today. We thank you for your protection for each one of us. Now we want to learn our Christian education. Aku tidak dapat hidup sendiri. Please bless us so we can understand and we can apply in our life, so we can show our love to each other. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tujuan dari pembelajaran ini, 1. Menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan manusia seorang diri. Yang kedua, menjelaskan bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dan yang keempat, menunjukkan sikap saling mengasihi sesama sebagai perintah Allah. Friends, just imagine if you live only with animals or with plants only. There is no other people surround you. You only play with animals. You are talking to a plant. What would it be happen? Sure, it will be boring, isn't it? In Genesis chapter 2, verse 20, it says, there is only a man and animals who live there. Do you remember the first man created by God? Yes, it's Adam. That time, only Adam and other animals and plants who live in the Garden of Eden. So, when God saw there is only a man who take care of that garden, God was thinking that would be good if there is a man can help Adam. Let's listen to this explanation. Tuhan menciptakan manusia tidak seorang diri. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan manusia yang lain. Keinginan untuk hidup bersama dengan yang lain menjadikan manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dorongan dalam dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Kejadian pasal 2 ayat 20 memperlihatkan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain yang sama dengan dirinya. Manusia membutuhkan penolong yang sepadan. Karena binatang tidak bisa menjadi penolong bagi manusia, tumbuhan juga tidak bisa menjadi penolong bagi manusia. Manusia dan tumbuhan tidak bisa mengerti bahasa manusia. Allah tahu bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, lalu Allah menciptakan manusia yang lain. Manusia itu adalah seorang perempuan. Dia diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Artinya, laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Laki-laki tidak lebih hebat dari perempuan, perempuan pun tidak lebih rendah dari laki-laki. Laki-laki dan perempuan harus saling menolong.
Ya, jadi manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah adalah Adam dan Hawa. Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia hidup saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Di rumah, kita membutuhkan orang tua dan juga membutuhkan saudara untuk menolong kita. Orang tua membantu kita menyiapkan kebutuhan kita setiap hari. Orang tua juga mengingatkan kita ketika kita bersalah. Orang tua juga membantu kita menyiapkan ketika kita akan belajar online. Kita juga membutuhkan guru untuk mengajar kita pengetahuan-pengetahuan yang baru setiap hari. Di sekolah, kita juga membutuhkan petugas kebersihan untuk menyapu, membersihkan gedung sekolah kita. Kita membutuhkan orang lain lagi di sekitar kita. Contohnya, polisi, dokter, kita membutuhkan mereka semua. Kehadiran orang lain memang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan sikap saling mengasihi. Dengan memiliki sikap mengasihi, kita akan mendapatkan banyak kebaikan, atau kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Saat kita membutuhkan pertolongan, orang lain akan menolong kita. Ketika kita memberi pertolongan, orang lain akan menerima dengan sukacita. Mengapa kita harus mengasihi orang lain? Ingat bahwa Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita harus mengasihi sesama. Friends, Allah tahu bahwa kita tidak dapat hidup sendiri, maka Allah memberikan kita orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk saling mengasihi dan saling menolong. Jadi kita harus bersyukur dengan kehadiran orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus bersyukur untuk kehadiran orang tua kita yang setiap hari membantu kita, menolong kita, menyiapkan kebutuhan kita setiap hari. Kita harus bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Dengarkan nasihat orang tua, ikuti peraturan yang ada di rumah. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong, saling membutuhkan, dan terlebih untuk saling menunjukkan sikap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ingat bahwa Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita juga harus mengasihi sesama. Baik teman-teman, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Let's pray together. Let's pray. Dear God, we thank you for your love. We thank you for our lesson today that teach us to love one another because you love us first. Thank you, Lord. Teach us to show our love to others. In Jesus' name we pray. Amen.